Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, kami akan membahas suatu rancangan fungsionalitas, di mana kami dari kelompok RD3, anggota kami ada Subhan Janura, Yurika, Mutia Zahramita, Muhammad Fadil, dan TM Salahuddin. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Sistem antrian pengambilan rapor sekolah kenapa penting? Karena rapor merupakan suatu cara pengukuran hasil pendidikan di sekolah yang dengan itu para orang tua, murid, dan guru mengetahui perkembangan. Saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 yang diharuskan untuk menerapkan social distancing. Maka perlu adanya sistem antrian pengambilan rapor lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada metodologi. Kami melakukan dua metodologi. Yang pertama dengan cara secondary research dan yang kedua dengan cara mewawancarai narasumber. Di mana pada saat kami melakukan secondary research dengan cara mengamati dan mencoba sebuah aplikasi bernama Edmodo yang tersedia di Play Store. Evaluasi yang kami lakukan terhadap aplikasi ini ialah mengamati fitur-fitur yang hampir mirip dengan memungkinkan untuk diterapkan pada proyek sistem antrian pengambilan rapor. Setelah melakukan evaluasi, kami mendapatkan sebuah fitur yang dimana pada aplikasi ini melibatkan orang tua atau wali murid, guru, dan siswa atau siswi itu sendiri. Selanjutnya mewawancarai narasumber. Terkait mewawancarai, kami melakukan wawancara dengan seorang guru di Kota Luxmawe. Karena sudah mengenal beliau dan mudah untuk diajak wawancara secara singkat, kami mengajukan 3 pertanyaan inti, yaitu kendala saat pengambilan rapor, saat orang tua atau wali murid atau siswa saat menunggu, dan solusi yang diharapkan. Respon dari narasumber saat kami mewawancarai yaitu mempunyai kendala andakala siswanya yang bermasalah tentang akhlak dan kerajinan di kelas, sehingga perlu dibicarakan dengan orang tua atau wali secara privasi. Hal ini membuat orang tua atau wali siswa harus menunggu hingga selesai semua pembagian rapor untuk menjaga perasaan dan privasi tentang masalah anaknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Fadil. Jadi aplikasi yang kami rancang ini kami namai Cok Rapor. Jadi aplikasi ini dibuat untuk mempermudah sistem antrian dalam pengambilan rapor di sekolah dan juga untuk memudahkan guru dalam mengatur dan memberi penilaian untuk setiap siswa. Itu adalah tujuan dari aplikasi ini. Baik, kemudian temuan user PMC yaitu bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partnersnya yaitu institusi pendidikan dan penyedia infrastruktur server. Kemudian key activitiesnya menghubungkan antar pengguna dan manajemen data sistem antrian. Key resource-nya website dan mobile app. Kemudian ada value preposition, itu menyediakan sistem antrian untuk mempermudah pengambilan rapor. Terdapat fitur ambil nomor antrian dan menampilkan informasi terkait. Kemudian customer relationship-nya itu mengambil nomor antrian secara online. Kemudian nomor antrian secara real time. Kemudian melihat perkembangan siswa atau siswi secara online. Kemudian kritik dan saran user. Kemudian channels-nya ya ada website, ada Play Store ataupun App Store, media sosial, dan ada pun promosi dari sekolah. Kemudian customer segment berisi guru, orang tua atau wali murid, kemudian siswa atau siswi itu sendiri. Kemudian cost structure-nya yaitu ada 2,
biaya pemeliharaan server, dan juga biaya pengembangan aplikasi mobile dan web. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga banyaknya pengguna aplikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan temuan VPC seorang murid. Di VPC ini terbagi dua, yaitu di sebelah kanan ada customer profile muridnya, di sebelah kiri ada value proposition-nya dari murid. Di customer profile terdapat ada tiga, yaitu customer job, pains, sama gains. Di customer job-nya yaitu memasuki ruang pembagian rapor, datang dengan waktu yang ditentukan, menunggu dipanggil oleh orang guru. Di gainsnya adapun harapan seorang murid yaitu pembagian rapor tidak perlu orang tua. Habis itu cepat selesai, pembagian rapor efisien, sistem pembagian rapor yang efisien. Adapun pain ataupun masalah yang dihadapi murid, yang pertama yaitu jadwal yang tidak menentu, mencetak rapor sendiri, lamanya menunggu, ketenanan dalam mengantri. Adapun di value proposition-nya yaitu pain reliever, yaitu ini menyelesaikan permasalahan yang ada di pain sebelumnya. Adapun ada tiga, yaitu efisien waktu, sudah mengetahui jadwal kita dipanggil, tidak perlu menunggu lama. Adapun gain customernya yaitu ada dua, dapat hadir dengan waktu yang ditentukan, menghemat waktu. Adapun produk yang akan kami keluarkan yaitu aplikasi antrian pembagian rapor. Selanjutnya ada temuan VPC guru. Di sama kayak tadi, di sebelah kanan terdapat customer job yang terdiri dari memasuki ruangan pembagian rapor, menunggu pembagian rapor, mengambil pengambilan rapor, menjelaskan perkembangan siswa-siswi. Adapun gain ataupun harapan dari seorang guru, peserta hadir dengan tepat waktu, suasana nyaman dan kondusif, peserta mendengarkan penjelasan, mudah berkonsultasi dengan wali murid, cepat selesai, peserta hadir semuanya. Adapun pain atau permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu melayani semua wali murid hingga selesai, harus berbicara secara privasi dengan wali murid, peserta telat berhadir, suasana ribut dan mengganggu, wali murid marah-marah, peserta tidak hadir. Ada pain relievernya yaitu pendamping guru wali kelas, memberikan opsi beberapa hari, tindakan tegas ditahan rapornya, pengantrian dengan guru yang masih bersangkutan. Gain customernya yaitu ruangan yang nyaman atau sejuk, jadwal lebih awal di surat undangan, wali murid sabar menunggu, wali murid mendengar saat dipanggil. Produk dan servisnya yaitu aplikasi antrian pengambilan rapor. Selanjutnya ada temuan VPC orang tua ataupun wali murid dari seorang murid. Di sebelah kanan di customer profile-nya, di bagian customer job-nya ada yang pertama itu memasuki kelas atau ruangan pembagian rapor, menunggu dipanggil untuk pengambilan rapor, datang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh guru, mendengar penjelasan perkembangan anak di sekolah. Adapun gainnya yaitu yang pertama, tidak ada antrian terlalu lama, cepat selesai, pembagian rapor berurutan berdasarkan siapa duluan datang, pembagian rapor tepat waktu, suasana yang kondusif dan nyaman, mudah berkonsultasi dengan wali murid. Adapun pain ataupun negatifnya yaitu menunggu semua antrian selesai, anak memiliki masalah di sekolah, harus berkonsultasi dengan wali kelas anaknya, ribut
saat menunggu, banyak waktu yang terbuang untuk mengantri pembagian rapor jadwal tidak sesuai. Pen relieversnya dari pemecahan permasalahan dari pennya yaitu konsultasi dengan wali murid secara privasi, tidak perlu menunggu di ruangan, mengetahui perkembangan siswa-siswi, efisiensi waktu, menerima pemberitahuan perubahan jadwal. Gain kreatornya yaitu hadir sebelum waktu yang ditentukan, menghemat waktu, mengetahui kapan wali murid harus datang. Wali murid tidak harus menunggu terlalu lama. Guru tidak perlu memanggil nama siswa-siswi satu persatu. Produk dan servisnya yaitu aplikasi antrean pembagian rapor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan temuan daripada High Fidelity Prototype. Seperti yang terlihat di slide bahwa di sini kita memiliki link, saya akan mengakses link tersebut. Sudah nampak? Belum. Udah. Nah, di sini kami membuat sebuah High Fidelity Prototype yang mengenai aplikasi cok rapor yang bernama aplikasi cok rapor. Kita di sini akan mendemokan bagaimana user menggunakan aplikasi cok rapor ini. Pada awal tampilan, user akan diberikan halaman landing yang berupa logo cok rapor, kemudian akan dialihkan ke halaman login atau halaman masuk. Di sini user harus memasukkan user ID dan password. Sebelumnya user harus mendaftarkan akun pada menu belum punya akun, daftar akun cok rapor. Kita langsung klik saja. Nah, di sini akan muncul tampilan selamat datang di aplikasi antrean pengambilan rapor sekolah. Untuk melanjutkan, klik tombol selanjutnya. Di sini user harus mengisi data secara lengkap, data diri secara lengkap. Setelah user mengisi data diri, maka user harus mengklik tombol selanjutnya. Di sini untuk membuat akun baru, user harus memasukkan user ID baru dan password baru. Setelah user memasukkan ID dan password baru, klik tombol selanjutnya. Nah, di sini muncul halaman di mana user harus memasukkan nomor handphone untuk memverifikasi keaslian data dengan dikirimkan kode OTP via SMS. User masukkan nomor telepon, mengklik selanjutnya. Di sini akan muncul tampilan konfirmasi nomor telepon. Apakah nomor tersebut sudah benar? Jika iya, maka ya. Nah, di sini user akan menunggu beberapa saat sehingga dikirimkan pesan masuk yang berupa kode OTP. Di sini user harus masukkan kode yang dikirimkan via SMS. Langsung saja. Kita tunggu sebentar, sedang proses konfirmasi. Konfirmasi berhasil, login berhasil. Nah, kita akan mencoba dengan menekan menu login. Di sini user harus masukkan user ID dan password. Setelah masukkan nomor ID, user ID dan password, user mengklik login, login berhasil, dan dialihkan ke menu beranda. Adapun di menu beranda ini ada 6 submenu. Yang pertama ada menu profile. Di sini terdapat nomor user, nama user, dan status daripada user. Coba kita klik.
Nah, di sini akan menampilkan nama lengkap user, nomor handphone, email, dan alamat. Kembali. Adapun di menu antrian rapor, di sini ada 3 submenu. Yang pertama formulir antrian, yang kedua cetak nomor antrian, dan yang ketiga list antrian. Kita kembali. Selanjutnya pada menu lokasi, di sini ada 2 submenu. Yang pertama submenu lokasi sekolah, yang kedua submenu lokasi ruang kelas. Kita kembali. Yang ketiga yaitu menu bantuan. Di sini terdapat 3 submenu. Yang pertama submenu konsultasi, yang kedua submenu panduan pengguna, dan yang ketiga submenu kontak admin. Kita kembali lagi. Dan yang terakhir ada menu informasi. Di menu informasi ini ada 2 submenu. Yang pertama submenu e-rapor sementara, dan yang kedua submenu pengumuman daripada pengumuman yang akan dikeluarkan oleh sekolah dan akan diberi notifikasi pada aplikasi. Kita kembali lagi. Di sini kita lihat ada bar menu. Sini ada menu profile seperti tadi, sama. Kembali lagi. Ada menu antrian rapor, lokasi, informasi, bantuan, dan menu keluar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah rancangan fungsionalitas yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang tidak lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.